Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Ya, pada hari ini mungkin teman-teman semua banyak bertanya tentang sikap saya terhadap pemilihan presiden tahun 2024 kemarin. Karena yang bertebaran di media sosial saya, mungkin juga yang bertebaran di media sosial teman-teman yang mentek saya dan postingan-postingan saya adalah lebih condong kepada paslon nomor urut 02. Dan bahkan saya juga ikut campur, saya juga ikut andil dalam mengambil tugas memenangkan paslon nomor urut 2 di kontestasi kemarin yang baru kita laksanakan. Mungkin banyak sekali yang bertanya-tanya kenapa Iksan terlalu kekeh, Iksan terlalu semangat, Iksan terlalu ambisius dalam mendukung Bapak Haji Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran dalam mendukung beliau menjadi Presiden Indonesia di tahun 2024, tahun 2029. Ini tiada lain tanpa sebab, tidak tanpa sebab dan tidak tanpa alasan. Tentunya pasti ada alasan yang sangat signifikan. Alasan kuat, sebab kuat, yang menggerakkan hati saya, kenapa saya ikut andil mendukung Bapak Haji Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran menjadi pemimpin negara kita ke depannya. Sama-sama kita lihat bahwasannya paslon nomor urut 2 ini menurut saya adalah paslon yang sangat ideal. Ini merupakan kolaborasi yang sangat-sangat bagus, yang sangat-sangat menarik. Kolaborasi generasi saya bilang. Kenapa? Karena di mana generasi Bapak Haji Prabowo dan generasi Mas Gibran, generasi kita, generasi milenial, ikut andil dalam kontestasi ini. Terlepas ya, mungkin Mas Gibran adalah anak Bapak Haji Joko Widodo, tidak menutup kemungkinan. Dan itu tidak perlu dimasalahkan, karena kita hari ini hidup di negara demokrasi, siapa saja berhak memilih dan menentukan hak pilihnya, siapa saja berhak mengajukan dan diajukan dirinya, karena ini merupakan esensi daripada negara demokrasi itu sendiri. Mas Gibran menurut saya bukanlah anak yang lahir kemarin sore dalam berpolitik. Beliau adalah mantan daripada wali kota Solo, dan beliau adalah anak dari Presiden Indonesia sekarang. Tentu saja dinamika-dinamika politik Bapak Mas Gibran pastilah pernah melihat bagaimana bapaknya menentukan sikap politik, bagaimana bapaknya menentukan arah berpolitik di rumahnya mungkin ya, dari mana Pak Jokowi dari dulu menjadi wali kota Solo hingga menjadi presiden hari ini. Dan menurut saya, karena ini adalah kolaborasi generasi yang sangat bagus, ini tidak lepas daripada keputusan pastinya Bapak Haji Prabowo. Nah, Bapak Haji Prabowo ini adalah seorang negarawan, teman-teman. Seorang patriot. Beliau hadir di tengah-tengah masyarakat, beliau hadir di tengah-tengah anak muda, memberikan kesempatan kepada anak muda untuk ikut adil, berkecimpung di dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Tidak usah jauh-jauh, tidak usah dalam contoh pengambilan Mas Gibran sebagai wakil. Kita lihat saja ajudannya Bapak Prabowo hari ini, banyak anak-anak muda beliau ikut sertakan. Bahkan pimpinan-pimpinan di DPP Partai Gerindra hari ini itu banyak anak-anak muda. Bahkan caleg-caleg yang diajukan Bapak Prabowo dari Partai Gerindra di setiap provinsi ataupun setiap daerah itu anak-anak muda. Kenapa? Karena Bapak Prabowo yakin dan Bapak Prabowo percaya anak-anak muda ini mampu dan perlu dikasih kesempatan, perlu dikasih lapangan, perlu dikasih senjata agar dia berperang ke depan untuk membangun bangsa dan negara. Itulah bagusnya Pak Prabowo. Bukan hanya Pak Prabowo memikirkan generasi dia, tapi dia memikirkan generasi anak-anak muda. Tentu kita berharap setelah pemilihan ini, ketika penentuan kabinet Indonesia, Menteri-Menteri Pak Prabowo tentunya hadir anak-anak muda. Tiada lain alasan kenapa Bapak Prabowo menentukan anak muda pada hari ini. Karena Bapak Prabowo hari ini mikir, Indonesia ke depan menghadapi yang namanya bonus demografi. Yaitu umur anak-anak mudanya lebih banyak dibandingkan umur orang tuanya. Dan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa yang akan kita dapatkan
untuk membangun bangsa dan negara. Oleh sebab itu, Pak Haji Prabowo Subianto membuka relung pemikiran anak-anak muda, melihat bagaimana sikap politik Bapak Prabowo hari ini. Memberi kesempatan kepada anak-anak muda, agar kedepannya anak-anak muda berpikir bahwasanya kita ini punya tempat, kita ini punya eh, alokasi untuk menuangkan pikiran kita. Agar nantinya kembali kepada era-era zaman perjuangan dulu, di mana pada saat Sumpah Pemuda, anak-anak muda yang ikut memerdekakan, bahkan anak-anak muda yang memaksakan Soekarno untuk memerdekakan Indonesia. Nah, girah itulah yang harus dibangkitkan oleh anak-anak muda sekarang. Bapak Prabowo istilah sudah membuka pintu, membuka gerbang, membangun bangsa dan negara, berikan kesempatan kepada anak-anak muda. Sebab itulah dari figurnya Mas Gibran, kita sama-sama melihat bagaimana sikap Pak Prabowo memberikan kesempatan kepada anak-anak muda ikut serta dalam membangun. Oleh sebab itu, karena saya hari ini masih muda dan saya suka yang namanya figur-figur nasionalis dan orang militer, itulah yang membuat saya memilih paslon nomor urut 2. Bahkan bukan hanya memilih, tetapi mengajak teman-teman untuk memilih paslon nomor urut 2. Sebab itu adalah alasan saya kenapa kemarin postingan-postingan saya itu banyak mengikuti atau banyak post-post tentang Bapak Haji Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Ya istilahnya mempromosikan beliau agar beliau menang, dan alhamdulillah menang hari ini. Ya, walaupun sama-sama kita tahu masih ada gugatan-gugatan yang ini adalah hal biasa di dalam negara demokrasi. Ini membuktikan bahwasannya alarm demokrasi kita hidup, gugatan-gugatan daripada paslon-paslon lainnya untuk katanya menggugat kecurangan. Tetapi sama-sama kita hormati gugatan mereka dan kita percayakan ini kepada hal yang atau orang yang berwenang, yaitu Mahkamah Konstitusi, dan insya Allah besok pagi jam 7 akan diumumkan bagaimana putusan sidang Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa pemilihan presiden di tahun 2024 ini. Sama-sama kita berdoa dan sama-sama kita kawal teman-teman, Haji Prabowo Subianto bisa menang dan memimpin Indonesia ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda.